Bab 2770. Tidak mampu menyinggung. Setelah melihat Mileye dan Lydia pergi, Raja Siluman menghela nafas pelan. Harus diakui bahwa kali ini kekuatan wanita bergaun polos menyegarkan pemahamannya. Ternyata ada master yang begitu menakutkan di dunia ini. Satu pedang mengubur seluruh sekte master surgawi. Tahukah kamu, seluruh sekte master surgawi penuh dengan master. Selain itu, ada formasi besar yang tak terhitung jumlahnya. Sekte super dengan latar belakang yang dalam ternyata dibunuh oleh seseorang dengan pedang. Itu seperti mimpi. Sulit dipercaya, jika itu tidak terjadi di hadapannya, dia tidak akan mempercayainya. Raja Siluman menghela nafas dengan suara rendah, merasa sangat rumit di dalam hatinya. Seolah memikirkan sesuatu, ekspresi Raja Siluman berubah serius. Mileye, Dekan Akademi Guanxuan. Raja Siluman tiba-tiba berkata, "Ayuna." Saat suara itu terdengar, monster tiba-tiba muncul di belakang Raja Siluman. Raja Siluman merentangkan telapak tangannya, lalu melambai pelan. Wajah Mileye muncul di hadapan Ayuna. "Kirimkan perintah ke seluruh dunia iblis. Siapapun yang melihat orang ini, itu seperti melihatku. Jika ada yang berani tidak menghormatinya, aku akan membantai 10 keturunan klan." Ayuna membeku, ketua klan. Raja Siluman perlahan menutup matanya. Tidak hanya itu, semua iblis dari dunia iblis kita yang bertemu dengan siswa Akademi Guanxuan harus diperlakukan dengan sopan. Ayuna membungkuk dalam-dalam. "Baik." Raja Siluman berkata dengan lembut, "Mileye dan Akademi Guanxuan tidak boleh tersinggung." Di suatu tempat jauh di langit berbintang, Mileye dan Lydia berjalan berdampingan. Langit berbintang sangat luas, bintang-bintang bersinar di sekelilingnya, dan pemandangannya sangat indah. Entah berapa lama, kedua kakak beradik itu sampai di langit berbintang yang sunyi. Tidak ada aura kehidupan di sekitar langit berbintang ini, semua sunyi senyap. Mileye melihat tak jauh dari sana, ratusan kaki jauhnya, ada sebuah prasasti batu dengan ukiran kalimat di atasnya, "Tanah penguburan langit, yang masuk akan mati." Mereka telah tiba di tanah penguburan langit. Mileye menggandeng tangan Lydia dan berjalan menuju prasasti batu. Saat melihat 3 kata, "yang masuk akan mati," tidak ada emosi yang terasa di hatinya. Mileye menarik Lydia mengelilingi prasasti batu dan berjalan ke depan. Dan pada saat itu prasasti batu tiba-tiba mulai bergetar. Mileye berbalik dan melihat ke prasasti batu. Pada saat itu tiba-tiba sebuah bayangan melayang keluar dari prasasti batu, seperti hantu. Mileye tercengang saat melihat bayangan ini. Bayangan itu dengan suara serak berkata, "Alam dewa langit yang kecil, kamu juga berani masuk ke tempat ini tanpa izin, kamu tidak tahu diri." Saat suara itu terdengar, dia melambaikan lengan bajunya, aura menakutkan tiba-tiba menyapu ke arah Mileye. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba melintas di lapangan. Jelek. Sebelum hantu itu sempat bereaksi, sebilah pedang tertusuk di antara alisnya, dan detik berikutnya, sebuah kekuatan dahsyat langsung memakukannya pada prasasti batu. Setelah swing tertegun beberapa saat, dia melihat ke arah Lydia dan berkata dengan suara gemetar, "Kamu, siapa kamu?" Lydia memegang erat tangan Mileye, adiknya. Adik perempuan. Bayangan itu memandang Mileye, dan Mileye tersenyum tipis, "Adikku saja sangat kuat, dan aku adalah kakak laki-laki." "Hehe, pikirkan sendiri." Setelah mengatakan itu, dia menarik Lydia dan berbalik untuk pergi. Di belakangnya, ekspresi bayangan itu membeku. Beberapa saat kemudian, Mileye membawa Lydia ke pegunungan. Pegunungan di antara bintang-bintang.
Seluruh pegunungan itu bagaikan naga raksasa yang melingkar di langit berbintang, sungguh spektakuler. Mileye melihat jauh ke dalam pegunungan dengan ekspresi serius. "Lydia, apakah ada bahaya?" Lydia menoleh ke arah Mileye sambil tersenyum dan berkata, "Aku tahu, tidak ada." Lydia sedikit mengangkat sudut mulutnya. Mileye menarik Lydia menuju pegunungan. Tanah penguburan langit. Dia ingin melihat tempat seperti apa ini. Dengan memegang tangan Lydia, dia memiliki dunia. Sesampainya di kaki gunung, Mileye menemukan ada puluhan tengkorak di kaki gunung. Mileye melihat sekilas, lalu membuang muka dan berjalan lagi. Pada saat ini, salah satu kerangka tiba-tiba bergetar, dan detik berikutnya, segumpal jiwa perlahan melayang darinya. Mileye berbalik dan melihat jiwa itu. Jiwa itu perlahan-lahan menjadi nyata. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya muncul di depan Mileye dan Lydia. Pria parubaya itu memandang Mileye, lalu tersenyum dan berkata, "Dik, siapa namamu?" Mileye tersenyum, "Mileye." Pria parubaya itu memandang ke puncak gunung dan berkata, "Kamu ingin naik gunung?" Mileye mengangguk, "Aku ingin melihat-lihat." Pria parubaya itu tersenyum tipis, "Ini sangat berbahaya." Saat dia berbicara, senyuman ramah muncul di wajahnya. "Adik, jika kamu mencari peluang, tidak perlu mengambil risiko. Aku punya peluang." Mileye sedikit penasaran, "Peluang?" Pria parubaya itu mengangguk, "Ya." Mileye bertanya, "Peluang apa?" Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, Warisan aku." Mileye melirik pria parubaya dan tidak berkata apa-apa. Pria parubaya itu melanjutkan, "Aku semi alam diri imajiner." Semi alam diri imajiner. Mileye terdiam. Sejak mengikuti Lydia, dia terlihat seperti semut bagi semua orang. Belum lagi semi alam diri imajiner. Bahkan jika alam diri sejati berdiri di depannya, dia akan merasa seperti semut. Sekarang dia akhirnya mengerti sedikit tentang menara kecil. Kenapa menara kecil begitu sombong? Itu semua karena dia sudah lama bersama Lydia. Saat ini, pria parubaya itu berkata lagi, "Sobat kecil, apakah kamu ingin mewarisinya?" Mileye mengangguk, "Ya." Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Bagus sekali. Aku akan memasuki lautan kesadaranmu nanti. Jangan melawan, aku akan sampaikan kepadamu." Mileye menatap pria di tengah dan tersenyum, "Oke." Pria parubaya itu langsung berubah menjadi cahaya putih dan menghilang di antara alis Mileye. Bang! Segera, ada banyak bayangan dalam lautan kesadaran Mileye. Saat itu sang bayangan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, "Haha. Bibit yang luar biasa. Wah, juga ada banyak sekali nadi alam semesta dan benda ilahi. Haha, Tuhan baik sekali padaku, haha." Mileye tersenyum dan berkata, "Jangan-jangan kamu ingin menguasai tubuhku?" Bayangan itu tertawa, "Apakah kamu baru tahu sekarang?" Mengatakan itu, dia hendak merebut tubuh itu, dan pada saat ini, seberkas cahaya pedang tiba-tiba muncul di lautan kesadaran Mileye. Bang! Sebelum bayangan itu bereaksi, dia dibawa keluar dari Mileye oleh pedang cahaya, dan kemudian dipaku pada batu di kejauhan. Bayangan itu sedikit bingung. Mileye melirik sosok yang kebingungan itu, lalu berkata, "Rebut tubuhku. Apa yang kamu pikirkan?" Bayangan itu tiba-tiba menatap Lydia, "Kamu." Lydia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi jijik, "Terlalu lemah." Bayangan. Mileye menatap bayangan itu dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi jijik, "Terlalu lemah." Setelah mengatakan itu, dia menarik Lydia dan berbalik lalu berjalan menuju gunung. Bayangan. Ketika sampai di lereng gunung,
Mileye melihat beberapa tengkorak lagi, dan di antara tengkorak ini, ada master alam diri virtual. Mileye melihat sekilas, lalu memimpin Lydia untuk terus berjalan. Ketika sampai di puncak gunung, dia melihat sesosok mayat. Itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi hitam dan memegang tombak. Ada aliran cahaya hitam di sekitar jasadnya. Melihat mayat tersebut, Mileye sedikit terkejut. Mayat ini sudah lama mati, tapi tubuh fisiknya masih bisa terjaga dengan baik, kekuatannya pasti bagus. Mileye menghampiri tubuh itu dan berkata dengan lembut, "Senior, apakah kamu memiliki warisan untuk diwariskan kepada generasi muda?" Tidak ada respon. Mileye berpikir sejenak, dan hendak berbicara, ketika mayat itu tiba-tiba membuka matanya perlahan. Ketika dia melihat Mileye, dia terkejut beberapa saat, dan kemudian ekspresinya menjadi heran. Mileye tersenyum dan berkata, "Senior, apa kabar?" Setelah hening beberapa saat, pria itu berkata, "Bagaimana kamu bisa sampai di sini jika kamu begitu lemah?" Mileye berpikir sejenak lalu berkata, "Aku beruntung." Ekspresi pria itu membeku. Mileye ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Lydia tiba-tiba meraih tangan Mileye dan berbisik, "Kak." Mileye menoleh ke arah Lydia, yang berkata dengan lembut, "Jangan minta warisannya, dia sangat lemah." Mendengar hal itu, lelaki itu tiba-tiba terbatuk-batuk. Dia memandang Lydia dengan sedikit tidak puas. "Aku semi alam diri sejati, tapi kamu bilang aku lemah." "Kamu..." Lydia menggelengkan kepalanya, "Kamu tidak lemah." Pria itu tertegun. Kali ini Lydia berkata lagi, "Tapi kamu sangat lemah, mengerti?" "Mileye." Pria itu sangat marah. Tiba-tiba dia berdiri, dan aura menakutkan langsung menyelimuti Lydia. Tapi, paksaan ini menghilang tanpa jejak begitu mendekati Lydia. Melihat pemandangan ini, wajah pria itu penuh kebingungan. Kamu punya kemampuan." Lydia terdiam. Pada saat ini, pria itu tiba-tiba berkata, "Aku akan menyerang dengan sungguh-sungguh." Setelah selesai berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, lalu tombak panjang di tangannya tiba-tiba bergetar hebat. Detik berikutnya, jiwa tombak yang menakutkan menyapu ke arah Lydia seperti letusan gunung berapi. Dalam sekejap, ruang hampa di sekitarnya bergetar. Melihat adegan ini, ekspresi Mileye tiba-tiba menjadi serius. Harus dikatakan bahwa pria di depannya memang sangat kuat. Meski lawan mungkin hanya berupa pecahan jiwa, dia mungkin juga tidak bisa mengalahkannya sekarang. Semi alam diri sejati. Mileye menarik napas dalam-dalam. Sepertinya dia harus meningkatkan tingkatan alamnya. Apalagi sekarang Lydia ada di sini. Saat jiwa tombak lelaki itu sampai di hadapan Lydia, dia menghilang tanpa bekas dalam sekejap seperti semula. Saat ini, pria itu benar-benar bingung. Dia memandang Lydia dengan tidak percaya. "Kamu..." Lydia tampak tenang dan menjentikkan jarinya. Bang! Sebelum pria itu sempat bereaksi, kekuatan mengerikan langsung menekannya. Celepuk! Kaki pria itu menjadi lemah dan dia berlutut di depan Mileye. Pria itu sangat marah dan ingin melawan, tapi kekuatan itu menekannya begitu keras hingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Saat ini, pria itu berkeringat dingin. Dia menyadari kenyataannya. Kekuatan wanita di depannya jauh melampaui dirinya. Pria itu memandang Lydia dan hendak mengatakan sesuatu ketika Lydia tiba-tiba melihat ke arah Mileye di sampingnya. "Kak, dia sangat lemah. Jangan meminta warisannya. Ayo pergi." Ekspresi pria itu membeku. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu memandang pria itu. "Senior," kata adikku, "kamu itu lemah jadi aku tidak boleh meminta warisanmu. Maafkan aku, kami pergi dulu." Setelah mengatakan itu,
Dia menarik Lydia dan pergi. Di tempat itu pula laki-laki itu terpana, dan selang beberapa saat jakunnya bergulir, aku dibangunkan oleh kalian setelah tidur ratusan ribu tahun. Jadi apakah kalian sengaja menggangguku? Paradigmanya rusak. Bersambung.